Selamat sore teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan tutorial yaitu percobaan yaitu menguji MPPT yang saya punyai, itu solar charge controller jenis MPPT yang berwarna biru ini kemampuannya adalah 100 ampere, dan MPPT yang berwarna hijau ini yang POMR ini kemampuannya 60 ampere. Nah, melihat dari sini nanti kita lihat mungkin arus yang diberikan atau daya yang diberikan ke aki yaitu nanti lebih besar yang mana. Untuk sumber matahari dalam kesempatan ini kita ganti dengan power supply, yaitu nanti ini kita coba saya nyalakan power supply depan 0 ini berapa ini, yaitu tegangannya 43,9. jadi power supply nya saya tulis ini 43,9 volt ini ya. Kemudian kita akan pasang, kita uji untuk pertama itu MPPT yang solar charge controller berwarna biru ini. Nanti ini dilihat di wattmeter ini arus yang diberikan berapa, tegangan berapa, dayanya berapa, nanti akan muncul ya. Ini saya matikan dulu karena akan saya sambung, nanti biar tidak terjadi hubung singkat. Ya, ini sudah, kita akan mulai. Bentar, ini saya siapkan. Ya, ini kita nyalakan power supply, kita nyalakan. Iya, ini tegangan 27,4 ya, kurang lebih ya. 27 power supply ya. Ini ini tegangan di sini adalah 26 ya, 26,2, ini bergeser terus ya, 26,2. Kemudian arus MPPT ini kita cek bisa. Ini 5 ampere. Kemudian tegangan wattmeter di sini tegangannya 27, berapa ini ya? 0 ya, 27,0. Ini karena bergerak terus, kita ambil yang rata-rata. Kemudian arus yang dihasilkan di sini 4,9 ya, 4,9 gitu aja karena bergerak 48, 49. Kemudian dayanya itu 129-an ya, 130-an nih. Daya 130 watt ini daya yang dihasilkan, yaitu dari sini dirubah untuk masuk untuk ngecas aki. Ini gantinya sebagai matahari. Ya. Kemudian yang percobaan kedua yaitu menggunakan POMR. Kita matikan dulu supaya tidak terjadi hubung singkat. Ini kita harus matikan. Ya, kita rubah. Tidak boleh hubung singkat ini. POMR ini tegangan baterai, ini main. Ini positif. Ya, tegangan main ini positif, baterai. Kita coba nyalain. Ya, ini sudah jalan. Kemudian ini sudah jalan, kita pasang yang ini solar cell-nya. Sebagai ganti solar cell, ini yang main, tegangan main. Ini nggak boleh salah. Terus hati-hati. Ya, ini plus, ini main.
Ini tegangan baterai ya, betul. Nah, kemudian kita nyalakan. Ya, nanti kita cek hasilnya. Tegangannya sama. Ya, ini tegangan tadi awal sama. Kemudian tegangan MPPT yaitu 35,35 ya tadi ya. 35, bergerak terus ini. Iya. 36, 3 ya, kurang lebih 36 ya. 36 dari ya, ini tegangan 24,4. Ini 24,4 ya. 25,5 bergerak terus. Arusnya 1,6 ya. Kemudian tegangan wattmeter 24,2. Kemudian arusnya berapa ini? 0,5 ya, 0,4 ya, ini harusnya 0,4. Dayanya 8 ya, hanya kurang lebih 17, bergerak terus ini 13 ya, kurang lebih 13 watt ini. Nah, ini yang dihasilkan seperti itu ya. Jadi arus yang ini hanya ya kecil sekali ya, ini sudah sangat kecil sekali, hanya 1,6 ini, 1,2. Sedangkan tadi kalau pakai ini bisa 5 ampere untuk ngecasnya ya. Iya. Ya seperti itu. Ini hanya 1,6 yang bisa arus masuk. Di sini hanya 1, ini sudah bergerak ini 1 amperan ya. Ya, kurang lebih hanya 1 ampere. Hanya kecil 0,9, 1 ampere, hanya kecil sekali lah. Kurang lebih 1 ampere. Ya, biarkan agak lama 1 ampere. Lima belas, 19, 20. Iya, ini bergerak terus. Jadi seperti itu yang dihasilkan. Hanya kalau pakai ini arus yang masuk sangat ya kecil sekali. Ya, kemudian kita matikan, kita coba yang kedua, mungkin pakai yang ini lagi, apakah sama atau tidak. Sebelumnya kita matikan dulu ini. Ini tidak ya, kita pasang lagi yang ini. Bedanya bagaimana? Ulang, jangan ada yang salah ya. Kita harus dinyalakan dari ini beban dulu ya, kalau salah akan rusak MPPT nya ya. Ya, ini sudah jalan. Kemudian kita coba. Iya, ini percobaan yang kedua
Untuk tegangan MPPT itu 25 26 ya. Ya, kita buat 26 itu aja rata-rata. Kemudian arus yang keluar 5,4. Kemudian tegangan wattmeter 26 ya, ini 26,2. Kemudian arusnya berapa ini, 5 ya, kurang lebih 5. Kemudian dayanya 130-an. Ya, ini sangat arus yang kalau menggunakan MPPT yang ini, itu arus yang masuk ke aki ini sangat besar sekali, yaitu sekitar 5 ampere. Jadi daya yang masuk adalah 130 watt ini. Ya, itu percobaan yang kedua. Kemudian kita ini percobaan lagi. Yang kedua pakai ini. Ini harus dimatikan. Ini dimasukin ke baterai, kemudian ini kita lepas, ini masukkan ke bagian ini, solar cell masuk, gantinya solar cell. Ini plus min tidak boleh terbalik ya, kita cek jangan sampai terbalik ya. Sudah nih, yang dinyalakan ini harus aki dulu. Ya, kita nyalakan. Ya, kita sudah nyala. Kemudian kita akan tes. Ya, sudah nyala. Iya, sudah. Ya, ini tegangannya di sini 24,6. Kemudian arusnya 2, berapa ini ya? Ya, bergerak terus. Ya, kurang lebih 3 ya. Ini 3 ampere. Bergerak terus, naik turun. Ya, biar agak lama dulu, nanti baru kita tulis. Baru biar stabil dulu. Ya, kurang lebih 3 ampere. Kemudian tegangan wattmeter 25 ini ya, 25 volt. Kemudian arus wattmeternya 2, kurang lebih 2 ini, 1 2 bergerak ya. Rata-rata 2 ampere. Kemudian daya yang dihasilkan hanya kurang lebih 50-49 ya, rata-rata. Nah, karena bergerak terus ya 4 berapa ini, 45 ya ini ya. Ya, 45 rata-rata. 45 watt ini satuannya. Ya. Demikian teman-teman nih hasil, berdasarkan hasil ini, bahwa yang menggunakan ini arus yang dihasilkan untuk ngecas itu lebih besar, yaitu sekitar ini 5 amperan. Kalau pakai ini hanya 2 ampere arus yang masuk ke aki. Yang untuk ngecas aki ini bisa MPPT dikontrol ini, dan kita cek arus yang lewat sini itu kurang lebih, kalau pakai ini sekitar 5, kalau pakai ini sekitar 2 ampere. Jadi lebih besar ini. Ini pakai power supply. Nah, suatu saat nanti saya akan percobaan langsung, yaitu dari menggunakan dari solar cell langsung ke sini, langsung aki. Kita cek dengan wattmeter ini arus maupun tegangan yang dihasilkan lebih besar mana gitu ya.
Iya. Sementara ini arus yang dihasilkan lebih besar ini sekitar 5, itu sekitar 2, ini selisih 3 ampere itu ya. Iya. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Kita akan menguji lagi, yaitu nanti kita langsung nanti tegangan dari solar cell. Kalau ini dengan power supply, nanti kita menguji langsung solar cell, karena saya belum uji langsung solar cell karena cuaca mendung terus, jadi matahari, situasi cahaya matahari belum stabil. Jadi nanti kalau sudah stabil, saya akan coba pakai ini ujinya, yaitu arus yang dihasilkan lebih besar mana. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.